Pengen ketemu. Orang tua udah meninggal dunia, bisa nggak kita ketemu? Orang tua udah meninggal nih, bisa nggak kita ketemu? Kita yang hidup nih, bisa ketemu nggak sama orang tuanya? Mau jawab bisa, apa mungkin? Mau jawab enggak. Tapi ini yang ngomong Ustadz, nah bingung kan? Pengen ketemu Pak, ada bacaannya. Bahkan kita bisa pegang. Kalau dia pakai baju, baju kita bisa pegang. Kulit-kulitnya kita bisa pegang. Bisa kita peluk. Jadi nggak sekedar ketemu, bahkan kita bisa pegang dia punya bajunya kalau dia pakai baju. Tapi kalau udah ketemu berarti dia udah bebas. Dia udah nggak lagi disiksa kayak yang tadi tuh. Ada rumah, tapi orangnya nggak bisa keluar. Namanya rumah tahanan. Karena dia masih ditahan, belum bebas. Kalau kita bisa ketemu sama orang tua, berarti orang tua kita udah bebas dan ada caranya. Saya kasih, pokoknya nggak ada, pokoknya semuanya kita kasih dah. Dua nih tadi yang baca tadi itu, orang biar waras. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma waras, saking kersaning, Allah Ta'ala biidnillah. Bacanya 9.000 kali. Nah sekarang kita biar bisa ketemu sama orang tua yang udah meninggal dunia. Siapa aja dah, mau orang tua, mau guru, mau temen yang udah meninggal nih. Bacanya bingung nih ngapalinnya. Hadaitu fadlal Fatihah wa suratal Ikhlas wa kalimatu mu'jizatu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala ilaha illallah wallahu wala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bacanya. Terus Al-Fatihah 41 kali. Berapa? 41 kali. Habis Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 102 kali. Atau 1002 kali. Boleh 102 kali. Kalau yang top chair langsung ketemu malam itu juga. Kalau orang tuanya bebas. Kalau nggak ketemu juga, kemungkinan orang tuanya masih disandra, masih ditawan, masih dipenjara. Baca 102 kali surat Al-Ikhlas. Kemudian baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim 1000 kali. Kemudian baca wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Dan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Tapi bacanya pelan-pelan. La ilaha illallah. Ha sama illanya jangan dilepas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Itu bacaan zikir wirid yang bisa ketemu orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Bisa megang bajunya, bisa megang badannya, bisa kita peluk. Bisa nanya keadaannya. Catat, sorry catat deh. Jangan mau catat apa? Jadi bisa Pak. Sebab tadi Bismillahirrahmanirrahim itu biidznillah kuasanya Allah. Semuanya dengan izin Allah. Dan itu harus yakin, hati-hati. Kalau kita nggak yakin berarti kita nggak percaya akan adanya kuasanya Allah. Kita bisa jalan kuasanya Allah. Kita bisa ngomong kuasanya Allah. Mata kita bisa ngelihat kuasanya Allah. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin.
semuanya mungkin dan buat Allah gampang. Kita punya ruangan khusus tadi, yang ruangan khusus itu buat kita bercengkrama sama Allah. Berdekatan udah khusus kita sama Allah dah. Bukan berarti nggak ada istri tetap ada. Cuman saat itu jangan ganggu saya sama Allah. Makanya kalau udah lagi berurusan sama Allah, apa aja pasti mungkin akan terjadi. Baru tibang ketemu kata Allah. Chill itu. Nampak Pak benar-benar dong orang tua kita. Kira-kira kita takut apa berani tuh kalau datang langsung? Takut. Takut. Pakai yang pocong gimana? Tuh pocong tuh itu. Pasti kaget duluan. Jadi kalau kata yang udah lihat nih, jadi dia bener-bener pakai baju sebagus-bagusnya baju. Dengan wajah sewajah-wajah yang paling bagus. Sebagaimana dia menikmati alam kuburnya, begitulah bentuknya dia. Tadi bisa jadi kenapa nggak ketemu, udah baca ribuan kali, orang tua kita masih dalam tahanan. Bisa nggak kuat? Bisa, geber terus tadi bacaan yang tadi. Fatihahnya 41 kali, Al-Ikhlasnya 102 kali, selawatnya 1000 kali, terus saja terus. Sampai orang tua kita dapat remisi, bahkan dapat kebebasan dan bisa ketemu sama kita. Kita bisa pegang-pegang, kita bisa. Kalau ini mah kan kita lagi wirid. Kan wirid, kagak tidur kan. Coba dah. Agak banget tidur. Tidur gagal. Tidur gagal Pak. Jangan tidur. Ada orang yang saking pengen itu bacanya selesai, sampai palanya di bawah kaki di atas. Saking jangan sampai tidur. Coba bayangin Pak. Saking nahan ngantuk itu udah kopral itu. Sebegitunya saking kepengen itu ketemu. Nah jadi nanti dreng orang tuanya dreng. Lu tahu dia. Lu tahu kita. Wallahu a'lam bishawab. Entah dialognya seperti apa, yang pasti itu terjadi. Wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, bukan karangan, bukan buat-buatan. Ini live nih langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Para guru, para orang tua, para asatidzah yang mulia, Ustaz Ferry Sandria, kameramen kita, mudah-mudahan berkah selalu. Bapak Ketua, Bapak Ustaz Adi, orang tua kita Bapak Haji Arju, Bapak Haji Rokib, Ustaz Samsudin, Bapak Haji Ayub, dan seluruh jamaah yang istiqamah selalu hadir malam Rebu. Kita berharap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan saat wafat husnul khotimah, min ahlil khair, min ahlil jannah. Syukur alhamdulillah kembali malam hari ini dengan takdir, iradah, inayah, taufik, hidayah, kekuatan iman Islam, kita hadir silaturahim, berzikir, mengirimkan tahlil, doa yang pahalanya selalu kita sampaikan kepada kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, keluarga kita, sahabat, handai tolan, tetangga,
mereka yang berada di alam barzakh, mudah-mudahan kiriman tahlil dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya mudah-mudahan dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan senantiasa terlimpah curahkan keharibaan alam Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut setia beliau. Kita berharap mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi, terus sebut-sebut nama Nabi, minimal Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Jangan berhenti, lalu lagi nggak ngapa-ngapain, selawatan aja terus. Baik suaranya kecil ya, atau sedang, atau suaranya nggak kedengeran, atau bahkan hati kita aja yang selawatan, itu harus. Sebab nggak ada penolong nanti kecuali baginda Rasul. Bahkan di dunia Rasulullah sanggup menolong kita. Rasulullah sanggup menolong kita. Dan yang paling kita tunggu adalah nanti syafaatul uzma, pertolongan besar buat mereka yang cinta kepada Rasulullah. Bukti cinta, sering melantunkan selawat, sering menyebut-nyebut nama Nabi. Makanya kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin rahimakumullah, kita masih berlanjut episode kedua, part kedua ya. Sesi kedua mungkin panjang nih, masih bahasan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu kemarin pembuka segala macam urusan ada kuncinya di orang tua. Pintunya di orang tua. Urusan kita, problematika kita bisa jadi penghalang karena kita bisa jadi orang tua. Bahkan termasuk amal ibadah yang kita kerjakan pun bisa terhalang sebab kita belum bakti dan belum sempurna bakti sama orang tua. Sholat kan amal ibadah yang hebat. Bahkan Nabi katakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Pertama yang akan dihisab, ditanya amal adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka amal ibadah yang lainnya bagus. Tapi tidak dengan orang tua. Jadi nggak dilihat dulu sholatnya, nggak dilihat dulu sedekahnya, dan kebaikannya apapun dah tuh amalan. Saat dia punya urusan sama orang tuanya, jadi terhenti, nggak pakai ditanya sholatnya yang pertama, enggak, udah tahan aja dulu, ini dia anak nih kurang bakti sama orang tua, kan ngeri itu. Bagaimana nasib kita? Bahkan bisa jadi dengan kedekatan dengan orang tua kita sebaik-baiknya, maka jadi jalan kemudahan buat yang lain. Sholat kan penting banget. Sholat wajib apa kebutuhan? Pak Samsuri, sholat wajib apa kebutuhan? Kewajiban apa kebutuhan? Wajib, kebutuhan. Lalu sebelah sini wajib, sebelah sini kebutuhan. Sholat kewajiban apa kebutuhan? Sholat adalah kewajiban, perintah Allah. Ya, sholat adalah kewajiban dari Allah. Nggak pakai cerita khusyuk dulu dah, itu mah khusyuk. Hadirin, hadiah dari Allah. Ilmu ya, belajar ini baru diajarin biar nggak lupa. Tadi sama guru diajarin. Ntar kalau ngajar, ajarin sholat.
Ini bukan masalah khusyuk dengan tidak khusyuknya. Sekali lagi sholat kewajiban. Berjamaah bagus, tepat waktu afdol. Tapi sholat kita mesti benar. Namanya mi'raj. Sholatnya naik. Ya, sholatnya mi'raj. Karena nyontoinnya madhab kiblat, jadi saya belakangin ya. Kita kalau mau sholat berlindungnya dari apa? Godaan setan yang terkutuk. Itu diulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini perintah. Suruh berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Sebenarnya urusannya mah itu makhluk. Dia makhluk, kita makhluk. Jadi setan makhluk. Jin makhluk, manusia makhluk. Cuman perintah Allah fasta'idz billah minasyaitonirrajim. Berlindunglah kalian dari godaan setan yang terkutuk. Kadang udah baca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun, tetap aja. Begitu kita takbir, wah, salat kita kemana tuh? Ngayab. Ngayab udah. Apa? Utang. Allah ya Allah, ntar utang nih tinggal bayar. Nyampur apa aja. Sampai kunci kita lupa sholat. Ingatan. Tadi di mana naruhnya ya? Itu sholat kita tuh. Makanya jangan pakai bicara khusyuk dulu. Pak, khusyuk ini hadiah dari Allah. Bisa jadi karena semangat kita melaksanakan kewajiban. Tadi mau berjamaah bagus. Tepat waktu afdol. Apalagi udah tepat waktu berjamaah. Tapi kan nggak banyak yang mampu. Udah dapat melaksanakan kewajiban, udah cakep banget. Ini alhamdulillah nih ya, ada ini anak-anak kita nih ya. Ini kalau bisa diajak kayak gini nih. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada anaknya yang mau ikut haji, jangan pakai dilarang. Jangan tong, itu mah aki-aki semua. Pengen belajar, babanya nggak ngasih. Padahal ntar yang nerusin anaknya. Hadirin, jadi pertama ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Atau Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Setelah itu, lihat Pak. Ini orang kalau udah sholat semuanya mesti ikhlas. Lepas. Semua tuh, pikiran, hati, semua nih. Bayangan kita ini mau ikhlasin semuanya. Jadi awalnya tuh, ini bukan bicara khusyuk ya. Jadi mau menghadap Allah, pikirannya, hatinya dilepas dulu. Dibayangkan bahwa kita ini akan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah tanpa embel, tanpa kepentingan apapun. Jadi bukan karena ntar kalau habis saya sholat, ntar dagangan saya jadi laku. Kalau habis sholat urusan saya ntar beres. Itunya diilangin dulu. Pikiran itunya dulu diikhlasin dulu. Gitu. Tapi jangan lama-lama. Ntar imam udah ruku kita masih gitu aja. Nah, jadi sebentar aja. Jadi bayangin kalau jasad kita lagi kita liatin. Ya kita liatin. Pakai usolli yang biasa, pakai usolli. Usolli fardal maghribi salah rakaat. Jadi begitu Allahu Akbar,
Jadi bayangkan Allahu Akbar. Ini lagi belajar kita sama saya ini lagi belajar. Jadi kalimat Allahu Akbarnya ini mesti mantap. Jadi Allahu Akbar. Apalagi kalau bisa tuh sholat itu benar-benar tahu maknanya dari mulai Allahu Akbar, doa iftitah, bacaan Fatihah, terus sampai tahiyat akhir. Sampai tahiyat akhir. Kalau paham ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Semuanya ini Allah yang ciptain. Jadi semua kita ini enggak punya. Semua kita ini enggak ada. Kemudian dikasih punya, dikasih ada. Ada ruhnya, ya kan? Dikasih ada hartanya, banyak macam-macam. Jadi semuanya. Nah, inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah. Semuanya kembali kepada Allah. Jadi ini kepasrahan, bentuk keikhlasan kita. Mau diapain aja, mau digimanain aja, udah pasrah. Jadi pasrah. Makanya orang selesai sholat harusnya tenang, harusnya adem. Kenapa? Dia sudah memasrahkan. Langsung ya, karena tadi ngajarinya langsung tahiyat. Selesai, habis ruku, i'tidal, sujud, tahiyat. Begitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Nah ini bayangin, salam kita ini buat orang tua, buat saudara, buat sahabat, buat tetangga. Jadi makanya filosofi sholat ini luar biasa. Orang yang sholat harusnya enggak punya sifat dendam. Orang yang sholat enggak punya sifat sombong. Orang yang sholat enggak punya sifat iri. Dendam ini kan penyakit. Kenapa kita dendam? Karena kita kecewa. Kenapa harus kecewa? Karena hidup ini sudah ditakdirkan sama Allah, dikasih jatah sama Allah. Nah, jadi itu makna sholat yang sebenar-benarnya sholat. Jadi selesai sholat hilang penyakit dendamnya, hilang penyakit dengkinya, hilang penyakit irinya. Yang terlintas hanya dirinya, banyak dosa, banyak maksiat, banyak keburukan. Bukan lihat keburukan orang. Makanya tadi yang pertama, begitu kita mau takbir itu bayangin bahwa kita ngelihat diri kita, kita ngelihat jasad kita. Nah itu tadi ilmunya kayak gitu Pak. Jadi berusaha dan berupaya ketika mau sholat berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian pasrah, sepasrah-pasrahnya, mau diapain aja sama Allah Ta'ala. Mau dalam keadaan suka, duka, senang, susah, nikmat, insya Allah tenang hidup kita. Gitu. Sholat nanti insya Allah dikasih hadiahnya khusyuk. Yang tadi nggak jaminan khusyuk juga, enggak. Jadi khusyuk ini hadiah mahal. Wa innaha lakabiratun. Karena memang sholat itu berat. Illa alal khashiin, kecuali yang dapat hadiah khusyuk dari Allah. Ada orang sholat Allah ambil merem-merem, Allahu Akbar. Hati-hati nih, bisa lupa rakaatnya, bisa keder bacaannya.
Jadi bukan karena merem matanya, bukan. Bukan karena khusyuk itu begini. Ini saking dia pengen khusyuknya, nggak bisa. Jadi coba ilmu yang tadi nih, yang pelajaran sore tadi sama guru. Jadi ikhlasin, bayangin, lepas apa yang ada di pikiran kita, apa yang terlintas di hati kita, apa yang ada, lepasin, pasrahin semuanya. Sekali, 2 kali terus, insya Allah lama-lama sholat kita nanti ada efeknya. Jadi tujuannya apa? Entar ibadahnya bukan lagi karena pengen ada balasan. Jadi apa yang kita lakukan bukan pengen ada balasan, bukan karena ada niatan. Ikhlas. Tuh, dari mulai sholat, kemudian zikirnya, sampai bacaan selawatnya yang selalu diingetin tuh. Kalau bisa banyak-banyak baca selawat, inget. Ntar ada orang yang bacaan wiridnya, bacaan selawatnya ada niatannya, baik niat dunia maupun niat akhirat. Udah ilangin aja dulu, nikmatin aja zikirnya, wiridnya, selawatnya. Jadi nggak ada niatan, apalagi urusannya cuman dunia, apalagi karena udah dijatahin. Karena udah jatahin. Dijatahin nggak dunia kita? Udah dijatahin. Dari mulai rizkinya, dari mulai jodohnya, dari mulai kebahagiaannya, dari mulai kesusahannya, jatah. Ada orang dikasih jatah, istrinya mau meninggal sakit, lumpuh, matanya buta, nggak bisa masuk lewat mulut makannya. Nah, ini jatah. Mau diapain aja susah karena udah jatah. Akhirnya apa? Pasrah. Karena udah dijatahin. Sama enak, bahagia, seneng, kayak jatah. Jatah. Bukan karena kerja, bukan karena rajin, apalagi karena dia ibadah, nggak ada. Orang kafir nggak pakai sholat dia, orang kafir nggak pakai baca selawat dia, nggak pakai baca wiridan dia, kaya. Tapi ingat itu jatah, cuman jatahnya di dunia. Kita maunya jatahnya di dunia, apa? Di surga. Dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pengen jatahnya di dunia dan di akhirat, pasrah. Dikasih enak, pasrah. Dikasih nggak enak, pasrah. Dikasih senang, pasrah. Dikasih susah, pasrah. Dikasih banyak utang, pasrah. Juga bakalan beres nanti utangnya juga. Asal semuanya yakin sama Allah. Semuanya kuasanya biiznillah, kuasanya Allah. Semua atas izin Allah. Makanya tadi ada kalimat biiznillah, dengan izin Allah. Mulainya tadi bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya biiznillah, dengan izin Allah. Kalau udah Allah yang izinin, insya Allah. Nah tadi ibadah pun seperti itu. Ingat, sebaik apapun, sehebat apapun ibadah dia, bakalan terhenti. Dari mulai sholatnya, dari mulai sedekahnya, kebaikan-kebaikannya. Nanti kalau ujung-ujungnya dia nggak bakti sama orang tuanya, ditahan dulu. Ntar urusan sama orang tua ente belum kelar. Jadi beresin dulu birrul walidaynya dulu. Nah, ini kita baca nih. Kalau kemarin kan siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka Allah akan bukakan pintunya. Bahkan dari depan rumahnya sampai menuju ke surga.
Dari mulai dia hidup sampai dia meninggal dunia dikasih, dibukain, dimudahin sama Allah. Kita lagi belajar, saya dan bapak-bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan masuk. Jadi mungkin lupa, anak udah kebanyakan ilmu yang kita dengar dari guru, dari kiai, dari ustadz. Nah, kelihatannya sederhana, kelihatannya ringan, kelihatannya remeh, tapi mahal luar biasa. Sholatnya, sedekahnya, ibadah-ibadah lainnya terhenti, entar dulu ditahan. Sebelum dia dapat redho dari orang tua. Jadi pembuka birrul walidain. Di sini dilanjutkan waruwiya hadzal khabar marfu'an fihi ziyadah. Dan diriwayatkan hadis ini marfu'an fihi, tapi marfu, ada sahabat yang kelewat. Enggak tahu nih sahabat mana yang meriwayatkan hadis ini. Ada tambahan, apa tambahannya? Qala wala yusbihu wa huwa musiun ilaihima. Dan tidaklah pagi dia berbuat keburukan ilaihima kepada kedua orang tuanya illa fattahallahu lahu ma baina minan nar wa in kana wahidan fawahidan. Dan tidaklah pagi harinya dia berbuat keburukan kepada kedua orang tuanya melainkan Allah bukakan babaini, dua pintu dari neraka, padahal pintu masuknya cuma satu. Jadi dua pintu, meskipun masuknya satu-satu. Gara-gara dia punya hubungan sama orang tua aja buruk, dua pintu neraka dibuka. Na'udzubillah subhanallah. Jadi ditahan dulu, diberhentiin dulu. Nah, mudah-mudahan ingat lagi, mudah-mudahan sadar lagi. Ya, beruntung masih ada kedua orang tuanya. Bagaimana nanti yang orang tuanya udah meninggal dunia? Inilah tempatnya. Doain, bacain istighfar, kirimin apa aja. Pengen ketemu orang tua udah meninggal dunia, bisa nggak kita ketemu? Orang tua udah meninggal nih, bisa nggak kita ketemu? Kita yang hidup nih, bisa ketemu nggak sama orang tuanya? Mau jawab bisa, apa mungkin? Mau jawab enggak, tapi ini yang ngomong ustadz, nah bingung kan? Pengen ketemu pak, ada bacaannya. Bahkan kita bisa pegang. Kalau dia pakai baju kita bisa pegang. Kulit-kulitnya kita bisa pegang. Bisa kita peluk. Jadi nggak sekedar ketemu, bahkan kita bisa pegang dia punya bajunya kalau dia pakai baju. Tapi kalau udah ketemu berarti dia udah bebas. Dia udah nggak lagi disiksa kayak yang tadi tuh. Ada rumah tapi orangnya nggak bisa keluar. Namanya rumah tahanan. Karena dia masih ditahan, belum bebas. Kalau kita bisa ketemu sama orang tua, berarti orang tua kita udah bebas dan ada caranya. Saya kasih, pokoknya nggak ada, pokoknya semuanya kita kasih dah. Dua nih tadi yang baca tadi itu, orang biar waras. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma waras, saking kersaning Allah Ta'ala biidnillah. Bacanya 9.000 kali. Nah sekarang kita biar bisa ketemu sama orang tua yang udah meninggal dunia. Siapa aja dah, mau orang tua, mau guru, mau temen yang udah meninggal nih. Bacanya bingung nih ngapalinnya. Hadaitu fadlal Fatihah wa suratal Ikhlas wa kalimatu mu'jizatu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala ilaha illallah wallahu wala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bacanya
Terus Al-Fatihah 41 kali. Berapa? 41 kali. Habis Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 102 kali. Atau 1002 kali. Boleh 102 kali. Kalau yang top chair langsung ketemu malam itu juga. Kalau orang tuanya bebas. Kalau nggak ketemu juga, kemungkinan orang tuanya masih disandra, masih ditawan, masih dipenjara. Baca 102 kali surat Al-Ikhlas. Kemudian baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim 1000 kali. Kemudian baca wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Dan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Tapi bacanya pelan-pelan. La ilaha illallah. Ha sama illanya jangan dilepas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Itu bacaan zikir wirid yang bisa ketemu orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Bisa megang bajunya, bisa megang badannya, bisa kita peluk. Bisa nanya keadaannya. Catat, sorry, catat deh. Jangan ngomong catat apa? Jadi bisa Pak. Sebab tadi Bismillahirrahmanirrahim itu biiznillah kuasanya Allah. Semuanya dengan izin Allah. Dan itu harus yakin, hati-hati. Kalau kita nggak yakin berarti kita nggak percaya akan adanya kuasanya Allah. Kita bisa jalan kuasanya Allah. Kita bisa ngomong kuasanya Allah. Mata kita bisa ngelihat kuasanya Allah. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin. Semuanya mungkin dan khusus. Orang dulu ya, tahu udah orang sekarang punya gak tuh gituan tuh? Jadi mihrab itu ya ruangan nggak gede, ukuran kayak gitu nih. Kagak boleh bocah-bocah ke situ, jangan ke situ tuh tungkong lu. Lu almarhum Pak Haji Musa punya tuh tempat. Ada anak mantunya enggak, Bang Yen? Hah? Enggak ada. Beliau cerita tuh. Dan sampai sekarang ruangan itu jadi ruangan keramat. Sebab kalau ke situ enggak ada yang kuat. Sebab biasa beliau ini berwirid, berzikir. Jadi udah ada itunya, aura-aura itunya. Ya Allah alam apa jin, apa khodam, yang pasti ya itu. Berarti tempat Sumedi ya? Buat Semedi. Sumedi. Semedi itu ternyata sunnah baginda Rasulullah Pak. Jangan salah, semedi atau bertapa itu sunnah. Nabi bertapa berapa lama? Wow. Oh yang beranak. Berapa? 15 tahun. Masya Allah. Bertahanus, bertapa di mana? Di gua Hira. Makanya kan sunnah Nabi ini terlalu banyak, ribuan. Jadi yang disalahin kalau ada orang sedang berkholwat, bertapa, tapi yang syar'i ya, dia tidak tinggalkan sholatnya, dia tidak tinggalkan ibadahnya. Jadi berkholwat ini punya maksud, satu sunnah baginda Rasulullah yang orang ada tinggal. Ya kita dah nggak pakai begitu dah. Kita punya ruangan khusus tadi, yang ruangan khusus itu buat kita bercengkrama sama Allah. Berdekatan udah khusus kita sama Allah dah. Bukan berarti nggak ada istri tetap ada. Cuman saat itu jangan ganggu saya sama Allah. Makanya kalau udah lagi berurusan sama Allah, apa aja pasti mungkin akan terjadi. Baru timbang ketemu kata Allah. Kecil itu. Nampak Pak benar-benar deng orang tua kita. Kira-kira kita takut apa berani tuh kalau datang langsung? Takut.
Takut. Kalau pakainya pocong gimana? Tuh saya pocong tuh itu. Pasti kaget duluan. Jadi kalau kata yang udah lihat nih, jadi dia bener-bener pakai baju sebagus-bagusnya baju, dengan wajah sewajah-wajah yang paling bagus. Sebagaimana dia menikmati alam kuburnya, begitulah bentuknya dia. Tadi bisa jadi kenapa nggak ketemu, udah baca ribuan kali, orang tua kita masih dalam tahanan. Bisa nggak kuat? Bisa, geber terus tadi bacaan yang tadi. Fatihahnya 41 kali, Al-Ikhlasnya 102 kali, selawatnya 1000 kali, terus saja terus. Sampai orang tua kita dapat remisi, bahkan dapat kebebasan dan bisa ketemu sama kita. Kita bisa pegang-pegang, kita bisa. Bapak, Dalam mimpi kan? hah? Ketemu dalam mimpi. Ya itu ngimpi, itu bentuknya ngimpi. Kita masih ngebaca. Hah? Kalau ngimpi ketemu, ya paling gitu-gitu doang. Kalau ngimpi kan cuman, kalau ngimpi gimana sih? Gua gitu doang kan. Nah kalau ini mah kan kita lagi wirid, kan wirid, kagak tidur kan. Coba dah, agak banget tidur gagal pak, jangan tidur. Ada orang yang saking pengen itu bacanya selesai, sampai palanya di bawah, kaki di atas, saking jangan sampai tidur. Coba bayangin pak, saking nahan ngantuk itu udah kopral itu, sebegitunya saking kepengen itu ketemu. Nah jadi nanti dreng orang tuanya dreng. Lu tahu gitu dia. Lu tahu lagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Entah dialognya seperti apa, yang pasti itu terjadi. Wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, bukan karangan, bukan buat-buatan. Ini live nih langsung nih. Bisa diputar ulang gitu ya. Hah? Bacaannya yang tadi bisa diputar ulang. Bisa diputar ulang nanti bacaannya. Ya, ntar kalau perlu saya tulis insya Allah. Pokoknya harus hafal bacaan itu kalau pengen ketemu. Cuman kalau yang kayak Pak Jaryo nih pengen ketemu istrinya nih. Bisa. Cuma nggak bisa. Cuman bisa pegang, bisa pegang bajunya. Tapi udah nggak bisa. Kita meluk nggak bisa. Meluk bisa, cuman nggak bisa itu aja. Nggak bisa itu aja udah. Udah baca aja udah kangen banget misalkan kayak gitu. Baca yang tadi itu. Bikin amalan itu. 41 kali baca Fatihah, mulai tadi hada itu ya kan itu baca. Khususon ila ruhi, siapa istri namanya? Haji Eni binti Matjaini. Baca langsung Al-Fatihah 41 kali. Kulhunya 102 kali. Dia nongol udah ya. Oh, ampun. Tikus. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan. Allah kasih kita istiqomah. Ini kan live langsung nih. Iya. Iya. Mau ketemu siapa emang? Tua ya. Orang tua. Kalau masih hidup mah jangan pakai bacain gituin. Paranin. Ya yang udah meninggal, pokoknya yang udah meninggal guru bisa ketemu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatizatina wa li ajdadina wa li jaddatina
waliman haqqun alaina waliman ahsana ilaina waliman ahabbana wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila arwahi Jalaluddin bin Moteng, Syafri bin Denak, Gadis bin Jebong, Daud bin Fulan, Moteng bin Fulan, Habibah binti Fulan, Ahmad Guci bin Fulan, Samsun bin Fulan, Denak bin Fulan, Sawiyah binti Fulan, wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufrah min hufarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.